Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas di network sesuai dengan requestan dari Kasanudin. Jadi oke Bang, kita akan coba untuk ulas seperti apa. Ini sekali lagi adalah opini dan juga perspektif saya ya. Jadi kalau nggak setuju ya silakan aja. Kita masuk dulu ke website, kan website, ke coinmarketcap.com. Di sini kita bisa dapat informasinya soal Pin Network. Harganya Pin Network ini fantastis ya, ada di kisaran 500.000 rupiah teman-teman. Hari ini dia ada di peringkat 2852 di CMC. Ini termasuk sebuah koin, which is artinya dia punya blockchain-nya sendiri. Pin Network volume perdagangannya itu ada di kisaran 10 miliar rupiah. Jadi mungkin nggak terlalu besar juga ya volume perdagangannya. Dia udah listing di beberapa exchange tercatat di Huobi, Bitmart, Hotcoin, kemudian Economy Exchange, xt.com dan juga SuperX. Terus untuk fungsi ini koin apa sebenarnya? Kalau kita cek sih di sini fungsinya itu adalah aplikasi mining gitu ya. Mobile used to mine Bitcoin without draining battery. Katanya aplikasi mining crypto tapi lewat HP yang tidak menguras baterai dan ya teman-teman bisa dapetin koinnya secara gratis. Tapi sepengetahuan saya yang namanya mining itu butuh yang namanya alat VGA, ya alat-alat yang mesin yang canggih itu untuk apa? Untuk memvalidasi transaksi. Oke. Jadi yang dibutuhkan adalah alat yang seperti itu. Mining crypto apapun, teman-teman. Nah, kalau ada mining app atau orang bilang cloud mining, kebanyakan cloud mining yang beredaran di market itu tidak benar-benar cloud mining, itu hanya sebagai airdrop saja. Jadi definisi dari mining itu kan memvalidasi transaksi ya. Jadi yang namanya Bitcoin miner itu adalah validatornya Bitcoin. Jadi kalau ada transaksi antara saya ke orang lain misalkan, nah itu divalidasi sama miner. Jadi minernya dapat pecahan Bitcoin nih kalau dia sudah berhasil menyelesaikan transaksi yang kita lakukan. Jadi itu sebagai rewardnya buat para miners. Nah, kalau dalam ekosistem Pi atau dalam ekosistem project koin-koin lain yang juga mengusung yang namanya mobile mining, artinya mining dengan HP, itu nggak benar-benar mining. Itu rata-rata kebanyakan adalah airdrop. Jadi sebenarnya koinnya udah ada. Cuma orang tinggal klik aja, terus dalam waktu sekian mereka bisa klik lagi untuk dapetin koinnya. Itu kan dia tidak memvalidasi sebenarnya, tidak memvalidasi transaksi ya. Jadi itu semacam ya reward aja sebenarnya. Jadi kita dapat koin ya lumayan, nanti kita bisa jual koin tersebut. Jadi itu yang perlu di-clearkan buat sekarang. Dia sih foundernya jelas, orang-orang yang pintar-pintar lah bisa dibilang, gelarnya PhD dari Stanford. Em, ya itulah, pokoknya banyak lah. Teman-teman pasti udah ngikutin karena ini project juga udah cukup lama ya. Kalau kita lihat dia di 2 tahun yang lalu kayaknya udah rame deh. Dan kalau kita lihat di Twitter juga mereka ini udah cukup besar komunitasnya sekitar 2, sekian juta follower, 2,3 pengikut ya. Jadi sangat-sangat banyak teman-teman pengikut dari project ini. Dan apakah benar-benar pakai ya nggak tahu juga. Apakah teman-teman bertransaksi dengan Pi? Karena kalau menurut saya sebagai seorang investor kita masih tahu apa use case daripada sebuah project, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka berikan solusi, apa solusi apa yang mereka berikan buat orang masyarakat. Sehingga dari sana baru orang-orang akan mempertimbangkan apakah dia bakal mengadopsi proyek ini atau enggak. Jadi kan itu logika sederhana kita investasi. Jadi teman-teman yang melakukan mining ya boleh aja mining aja gratis kan, nggak kena biaya. Tapi bagi kalian para investor, kalian harus kritis. Ini project kepake nggak? Ada yang pakai nggak? Orang yang make ini tujuannya buat apa? Teman-teman harus tahu. Kalau menurut saya, opini saya ya kan, orang-orang download download aplikasi Pi Network buat dapetin koin gratis. Setelah mereka dapat apa? Mereka jual. Ya, mereka dapat airdrop, mereka jual. Mereka dapat, mereka jual. Mereka dapat, mereka jual. Akibatnya apa? Akibatnya permintaan demand itu nggak sebanyak supply. Supply-nya banyak, orang yang mau jual banyak.
tapi demand-nya ini nggak banyak teman-teman. Akibatnya apa? Nah, teman-teman bisa cek juga kok dia di eh, blog blog Explorer ya. Di sini bisa dicek seperti apa transaksi yang terjadi di atas blockchain dari Pi Network. Jadi kalau kesimpulan saya, blockchainnya ada, projectnya ada, secara secara use case yaitu tadi mereka membagikan reward buat para pengguna ya kan. Tapi saya ini belum belum tahu pasti sih. Coba teman-teman komen, mungkin ada teman-teman yang udah ngikutin Pi Network, teman-teman lakukan mining di HP kalian, terus teman-teman dapatin reward bisa di withdraw. Coba teman-teman komen, apakah benar sudah bisa di withdraw atau belum. Nah, kalau kita cek tadi, dia baru listing di beberapa exchange saja. Ya, belum semua. Ini masih masuk ke menu pasar ya, ada di Huobi, Bitmart, dan kawan-kawan. Mungkin exchange-exchange yang nggak banyak digunakan oleh orang di Indonesia. Coba teman-teman komen apakah benar kita bisa withdraw lewat exchange-exchange tersebut. Jadi itu sih buat P Network. So kalau teman-teman ada niat invest, saya sendiri lebih saranin buat teman-teman cari koin-koin yang punya use case yang lebih kompleks, yang lebih bagus ya. Kalau dari segi price action ya seperti biasa, harganya pasti drop. Yang koin-koin yang memang tidak diciptakan untuk investment, yang diciptakan untuk airdrop, biasanya memang drop. Dan wajar, kenapa? Karena orang-orang ketika dapat koin, mereka lakukan adalah jual. Ya, mereka mining, mereka dapat koin jual. Nah, ini masalahnya siapa nih orang-orang yang mau beli koin-koin kayak gini? Kan itu jadi masalah. Jadi ya udah kalau teman-teman beli ya udah nyangkut. Dari segi price action menurut saya ya gitu, buat buat kedepannya ya harganya pasti secara logika itu pasti akan turun terus. Dari segi volume perdagangan makin banyak ya, makin naik. Kalau kita lihat berarti makin banyak orang yang mau beli projectnya. Jadi ya yang namanya teman-teman kalau trading di market, yang gerakin market siapa? Yang namanya whales. Whales harus masuk dulu ke sebuah project baru dia bisa naikin harga. Kalau yang masuk ke retail semua ya gimana harganya bisa naik? Dan juga ya menurutku sih Will juga bingung juga kalau dia mau masuk ya ke project ini. Mau gerakin harga ya dia bisa, tapi yang mau jualan ya para retail. Nggak mungkin lah Will nyumbang duit sama retail. Mereka juga pasti pengen untung. Jadi kalau mereka gerakin koin seperti Pi ini ya paling jangka pendek, kemudian kabur, ya dam lagi harganya. Naik bentar, dam lagi. Jadi seperti yang sudah-sudah lah, ini kan udah kelihatan chartnya. Dia dibawa naik, didam lagi. Bawa naik, dam lagi. Jadi gitu aja buat Pi Network. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Hati-hati kalau cari project, silakan teman-teman cari project yang benar-benar real. Kalian harus tahu beberapa project yang kalian hindari. Silakan cek kolom deskripsi, di sana ada video tentang koin-koin apa saja yang saya hindari dalam dalam berinvestasi. Ini khusus buat teman-teman yang invest. Kalau teman-teman yang cari airdrop, cari apa ya silakan aja, bebas-bebas aja. Tapi kalau buat invest, kalian pakai uang sendiri, kalian hasil kerja, nabung, teman-teman belikan koin-koin aneh-aneh, kalian bisa kehilangan semua, kehilangan kerja keras kalian. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri. Terima kasih.